Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Senin 27 Maret 2023 tertulis dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah di pasal 10 ini merupakan tragedi bagi keluarga Harun dan juga bagi umat Israel. Belum sempat Harun dan anak-anaknya menyelenggarakan ritual kemas suci secara rutin, kedua anak sulung Harun sudah dihukum oleh Tuhan secara dahsyat, yaitu Nadab dan Abihu. Anak-anak Harun dihukum Tuhan karena mereka menajiskan kemas suci dan perabotannya dengan membawa api asing untuk membakar persembahan kepada Tuhan. Hal tersebut dilakukan Nadab dan Abihu sebab mereka dipengaruhi oleh minuman keras yang dikonsumsi mereka. Minuman keras yang memabukkan, yang menyebabkan mereka kehilangan kendali atas diri mereka dan melakukan kesalahan fatal. Oleh karena itu, larangan minum minuman keras saat mereka bertugas melayani menjadi sangat penting. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak hal yang dapat memabukkan kita di tengah-tengah dunia ini. Seseorang itu bisa mabuk karena minuman keras seperti anak-anak Harun dalam nats ini. Tetapi ada juga yang mabuk akan harta, mabuk jabatan dan kedudukan. Saking mabuknya akan hal-hal tersebut, segala cara bisa dilakukan seseorang untuk memperolehnya. Cara yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak Allah. Pada akhirnya, yang didapat bukan kebahagiaan dan sukacita, tetapi sebaliknya yang didapat adalah kesusahan dan hukuman dunia yang diderita oleh seseorang tersebut. Tetapi hukuman Allah akan terjadi jika tidak ada pertobatan, tidak mengaku dosa, dan tidak memohon pengampunan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak kekasih Tuhan, marilah kita menjaga kekudusan dengan bertindak di dalam hidup ini sesuai dengan hukum Tuhan. Kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita memilih untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Renungkanlah segala perbuatan kita saat ini. Jika kita menemukan bahwa kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kini saatnya kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Jika saat ini kita menghadapi tantangan dan hambatan untuk hidup kudus, mohonlah pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan dan diberi kemenangan di dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Walaupun kita memiliki anugerah Kristus dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu tidak berarti mengurangi tanggung jawab kita untuk tetap kudus dan benar sebagai umat dan anak-anak kekasih dari Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukuende 565 ayat 3, Las rohaku lau memuji. Debata parholong rohana manesa dosaki, dang tarbai solas rohaku lau memuji asimi. Saya jari sudehami mangulahon holongi, asagolas rohanami di bagasan Tuhani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan memelihara dan menyertai kami di dalam kehidupan. Meskipun dalam dunia ini kami menghadapi banyak hambatan, tantangan, dan ujian, bahkan penderitaan, kami dapat melewatinya dengan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Kami tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, walau kami harus menghadapi banyak tantangan di dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.